muda, di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang penting seputar tentang jodoh. Saya berdoa apa yang coba saya bagikan ini dapat ngebantu teman-teman muda sehingga engkau menemukan jodoh yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan. So, berikut ini ada tips mudah mendapatkan jodoh. Nah, menjadi catatan penting teman-teman muda, di sini saya tidak mendahului Tuhan untuk supaya lebih cepat, namun supaya kita bisa lebih peka, lebih tajam dalam menilai. Siapa tahu memang sudah waktunya kita bertemu dengan jodoh kita dan sudah waktunya kita untuk menikah dengan jodoh kita. Nah, untuk itu dibutuhkan suatu kepekaan dan inilah yang akan coba saya bagikan. So, berikut ini tips mudah mendapatkan jodoh. Yang pertama, jangan pernah mencoba mencari yang sempurna. Karena kalau teman-teman cari yang sempurna, maka teman-teman hanya akan menemukan kekecewaan. Kalau cari yang sempurna, hanya akan menemukan kekurangan. Sebab tidak ada seorang pun yang sempurna. Jadi kalau kita cari yang perfect, maka percayalah kita akan kecewa. Maunya kaya, maunya pinter, maunya tampan atau cantik, maunya sabar, maunya tinggi, putih, warna kulitnya segala macam. Masalahnya kalau teman-teman cari yang begini, teman-teman akan kesulitan dan kecewa. Bahkan menjadi catatan, seandainya teman-teman menemukan yang sempurna, seandainya dia belum tentu mau sama saudara. So, jangan pernah cari yang sempurna terus cari yang bagaimana? Cari yang takut Tuhan. Jadi kalau dia datang kepadamu, sekalipun dia mungkin tidak sesuai dengan kriteriamu, tapi kalau dia pekerja keras, kalau dia rajin, kalau dia jujur, kalau dia takut Tuhan, coba buka hatimu. Kemudian coba tanya Tuhan, Tuhan benar enggak dia ini yang dari Tuhan? Kalau dia dari Tuhan, kasih aku damai sejahtera, kasih aku keyakinan. Dan percayalah teman-teman muda, ketika nanti engkau menikah, wajah atau ketampanan, kecantikan itu bukan pondasi dalam rumah tangga, tapi bagaimana karakternya, bagaimana hikmatnya, kebijaksanaannya, itu yang diperlukan dalam rumah tangga. So, itu yang pertama, jangan cari yang sempurna. Nah, kemudian yang kedua, tips mudah mendapatkan jodoh. Maka yang kedua adalah belajarlah berdoa, minta petunjuk sama Tuhan. Saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Dia suka memberikan petunjuk sama kita. Kira-kira pekerjaan apa yang cocok untuk kita, kira-kira apa yang menguntungkan sama kita. Apalagi masalah jodoh, ini hal yang penting. Maka saya percaya Tuhan akan menuntun kita. So, teman-teman muda yang menonton ini, daripada engkau cuma mengeluh, minder segala macam, cobalah berdoa. Saya percaya waktu kita berdoa mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita kepada jodoh kita yang sesungguhnya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, tips mudah mendapatkan jodoh. Maka yang ketiga adalah bebaskan dirimu, bebaskan dirimu dari trauma masa lalu. Sebab ada orang trauma karena masa lalunya. Entah dia diselingkuhin, entah dia dikasarin, entah dia dibohongin, atau diputusin. Jadi dia trauma di masa lalu, lalu kemudian dia kayak ada ketakutan untuk memulai satu hubungan yang baru.
Jadi kayak ada kecurigaan, jangan-jangan kalau saya sama dia nanti dikecewakan lagi. Jangan-jangan kalau saya sama dia nanti diputusin lagi. Nah, kalau kita terus-menerus ada di trauma masa lalu, maka percayalah ini yang buat kita kesulitan untuk bertemu atau mendapatkan jodoh kita. So, teman-teman, ini yang perlu engkau tahu. Ini yang perlu engkau tahu. Kalau mungkin di masa lalumu engkau dikecewakan, kalau mungkin di masa lalumu engkau diselingkuhin, tapi percayalah rencana Tuhan, jodoh yang Tuhan persiapkan adalah jodoh yang terbaik, yang tidak akan mungkin selingkuhin kamu, yang tidak akan mungkin kasarin kamu. So, daripada kamu hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, belajarlah percaya kepada Tuhan, percaya rencananya, dan lupakan masa lalumu, lupakan traumamu, dan mulai melangkah hari ini dengan iman. Dan saya percaya Tuhan akan menyembuhkan traumamu dan mempertemukan engkau dengan jodohmu yang terbaik. Itu yang ketiga, bebaskan dirimu dari trauma masa lalu. Nah, kemudian yang keempat, teman-teman muda, tips mudah mendapatkan jodoh. Maka yang keempat adalah percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan jodohmu. Nah, kalau teman-teman punya prinsip ini, aku percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan jodohku, maka ini akan membuat teman-teman itu lebih tenang, ya, lebih santai. Bukan berarti teman-teman gak buka hati, tetap berusaha, tapi paling tidak teman-teman sudah tenang. Nah, kalau teman-teman bisa tenang, ya, itu akan buat teman-teman itu bisa berpikir dengan baik, bisa menilai dengan baik, dan bisa membuka hati dengan cara yang tepat, karena teman-temannya tenang. So, yang keempat ini, percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan jodohmu. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, tips mudah mendapatkan jodoh. Maka yang kelima adalah tidak harus sesama suku, tidak harus sama-sama pendidikannya. Saya dapati kenapa banyak orang susah menjalin hubungan, kenapa seseorang susah mendapatkan jodoh atau calon istri atau calon suaminya. Kenapa susah? Karena ada faktor harus satu suku. Kalau tidak satu suku nggak mau. Harus sama-sama tinggi pendidikannya. Padahal kalau kita berpandangan luas, berpikir luas, banyak kok di luar sana yang menikah beda suku. Mereka berhasil pernikahannya, diberkati pernikahannya, bahagia, dan jadi contoh bagi banyak orang. Banyak kok. Artinya Tuhan tidak harus mempersatukan sesama suku. Yang penting orang itu takut Tuhan. Nah, ada juga kok di luar sana yang menikah suami istri, beda pendidikan, tapi berhasil, sukses luar biasa, bahagia mereka. Jadi jangan buat patokan harus satu suku, harus sama-sama pendidikannya. Ya ini ya, minta maaf, cara berpikirnya terlalu pendek. Minta maaf, cara berpikirnya terlalu kolot. Ya harusnya kita kembalikan kepada standar firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan? So, yang kelima ini, supaya engkau mudah mendapatkan jodoh, maka tidak harus sesama suku dan tidak harus sama-sama pendidikan tinggi. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, tips mudah mendapatkan jodoh. Maka yang keenam adalah jangan dengarkan, ini penting, jangan dengarkan atau percaya terhadap ramalan-ramalan kosong, terhadap mitos-mitos. Karena banyak orang susah menikah, susah bertemu jodohnya karena dia percaya ramalan-ramalan, mitos-mitos yang dibilang begini, aku lihat kayaknya jodohmu susah nih, kayaknya kamu akan lama begini. Nah, inilah yang membuat akhirnya engkau percaya terhadap omongan itu, engkau percaya dan engkau akan bertindak seperti omongan itu. Ditambah ada ketakutan, kekhawatiran. Nah, ini yang buat kamu akhirnya harusnya cepat dapatkan jodoh, harusnya cepat menikah, jadi lama.
karena kamu percaya hal-hal kosong, ramalan-ramalan, kamu percaya itu. Harusnya yang kau percaya adalah perkataan Tuhan. Harusnya yang kau percaya adalah firman Tuhan. Harusnya yang kau percaya adalah kebenaran. Sebab kebenaranlah yang akan menolong hidupmu. Ya, so itu jangan percaya ramalan-ramalan ataupun mitos-mitos. Tapi percayalah kepada kebenaran dan percayalah kepada janji Tuhan. Maka itu yang akan buat engkau cepat mendapatkan jodohmu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, tips mudah mendapatkan jodoh. Maka yang ketujuh adalah, mana tahu ada orang atau beberapa orang yang suka samamu, tapi akhirnya memutuskan mundur karena didapati selama kalian pendekatan, PDKT, ternyata didapati bahwa karaktermu buruk. Entah itu sombong, entah itu arogan, kasar, penggosip, pembohong, segala macam. Dia lihat kamu memang seperti tipikal dia, tapi dia lihat karaktermu buruk. Nah, kadang-kadang yang buat seseorang susah bertemu dengan jodohnya adalah karakter buruk. So, teman-teman, kalau memang karaktermu kurang bagus, kamu sombong, angku, arogan, gosip, pembohong, dan lain-lain, maka please, perbaiki karakter itu. Jadilah pribadi yang menyenangkan. Jadilah pribadi yang menarik. Artinya kamu friendly, rendah hati, sopan, semangat orangnya. Orang-orang yang menyenangkan, orang-orang ini lebih cepat biasanya bertemu dengan jodohnya. So, perbaiki karakter yang buruk. Nah, kemudian yang kedelapan, teman-teman muda, tips mudah mendapatkan jodoh. Maka yang kedelapan adalah, engkau harus melibatkan orang tuamu. Apalagi kalau orang tuamu adalah orang tua yang takut Tuhan. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi kalau teman-teman melibatkan orang tua ketika mau jalan atau jalin hubungan, atau ada orang yang dekat ke kamu, coba libatkan orang tuamu. Coba tanya, ini gimana kira-kira, aku buka hati apa enggak. Nah, saya percaya kalau engkau libatkan orang tuamu, itu namanya ada satu penghormatan. Dan biasanya di situ berkat Tuhan turun tuh. Dan disitulah Tuhan akan mempermudah segala sesuatu di dalam hidupmu. Kalau engkau menghormati orang tuamu dan takut akan Tuhan. Itu yang kedelapan. Nah, kemudian yang kesembilan, teman-teman muda, tips mudah mendapatkan jodoh. Maka yang kesembilan adalah, please berhenti dengan sikap atau sifat pesimis, apalagi rendah diri. Karena sifat pesimis dan rendah diri ini yang membuat kita terkadang lama ketemu dengan jodoh kita. Bukan gak ada suka, ada yang suka. Tapi karena kita pesimis, kita rendah diri, setiap kali orang dekat kita langsung minder. Kayaknya aku enggak lah. Dia kayaknya high class. Kayaknya dia kelas tinggi, aku enggak lah. Nah, baru datang lagi yang lain. Kamu bilang, aduh enggak lah. Ini terus menerus engkau lakukan. Setiap kali ada yang dekat samamu, selalu pesimis, selalu rendah diri. Dan akhirnya mereka mundur. Karena didapati engkau menolak atau semacam tidak tertarik sama dia. So, pesan saya, jadilah pribadi yang optimis. Jadilah pribadi yang percaya diri. Maka saya percaya itu akan mempermudah engkau untuk bertemu dengan jodohmu. So, yang terakhir, teman-teman muda, tips mudah mendapatkan jodoh. Maka yang terakhir adalah, perbanyaklah ucapan syukurmu. Kalau hari ini belum ketemu jodohmu, kalau hari ini belum ada tanda-tandanya, mengucap syukur saja. Karena saya percaya di balik ucapan syukur ada kuasa dan mujizat Tuhan. Waktu engkau mengucap syukur, percayalah, tiba-tiba akan terbuka jalan untukmu. Tiba-tiba akan ada mujizat untukmu. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Ada sekitar 10 poin atau 10 tips supaya engkau mudah mendapatkan jodoh. Ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Kalau ada topik atau saran,
pembahasan apa yang mau dibagikan, silahkan berkomentar, nanti coba saya akan share. Tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.